Model-model promosi kesehatan di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan program pokok Indonesia yang bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan di segala aspek. Program PHBS diterapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1996 dan dilakukan di 5 tatanan, yaitu rumah tangga, sarana kesehatan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Beberapa daerah kemudian dipilih menjadi model karena intensitas PHBS dinilai cukup tinggi berkaitan dengan pengadaan prasarana penunjang PHBS. Daerah-daerah tersebut yaitu Yogyakarta dengan dibangunnya Pokmer, Gunung Kidul dengan adanya klinik sehat, Probolinggo karena adanya rumah tangga sehat, dan Kabupaten Tangerang dengan berdirinya sekolah sehat. Pihak promosi kesehatan kemudian mengemas informasi penerapan PHBS di daerah-daerah tersebut dalam sebuah film dokumenter. Hasil film dokumenter tersebut akan menjadi lesson learned atau pembelajaran untuk mendidik masyarakat agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di segala tatanan. Probolinggo merupakan daerah yang unik dan indah. Unik karena secara geologis wilayah Probolinggo berada di lereng pegunungan dengan dataran yang miring. Indah karena memiliki objek wisata alam yang sangat terkenal, seperti Gunung Bromo dan Tengger. Jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo sudah mencapai angka 1.033.764 jiwa. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dengan bertani. Beberapa hasil pertanian yang banyak terdapat di Probolinggo yaitu anggur, mangga, dan bawang. Untuk bidang kesehatan, Kabupaten Probolinggo baru saja mengalami pengembangan pesat sejak tahun 2001. Kemajuan tersebut berhubungan erat dengan pemberian bantuan proyek Water and Sanitation for Low Income Communities atau dikenal dengan proyek WSLIC 2. Proyek WSLIC 2 merupakan proyek hasil kerjasama antara pemerintah dengan World Bank untuk pengadaan air bersih dan sanitasi, dengan tujuan bisa mendorong derajat kesehatan masyarakat yang sebelumnya memang sangat rendah akibat minimnya prasarana air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan proyek WSLIC 2 kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan pihak Pemda untuk menggalakkan kampanye penerapan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Saya sangat respon dan mendukung gagasan Dinas Kesehatan untuk mengembangkan model desa PHBS di Kabupaten Probolinggo ini. Waktu itu kami betul-betul bertekad agar bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh masyarakat untuk bisa menerapkan dan mengamalkan pola hidup bersih dan sehat di rumah masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo kemudian menempuh beberapa langkah untuk menjadikan Probolinggo sebagai model perilaku hidup bersih dan sehat, seperti melakukan pengkajian pada daerah yang dijadikan model, sosialisasi kepada pengambil keputusan dan warga setempat, dan setelah itu memberikan dukungan dana maupun sarana.
Kemitraan juga digalang dengan berbagai pihak, di antaranya dengan organisasi profesi, organisasi agama, organisasi pemuda, dan organisasi wanita. Yang dimaksud perilaku hidup bersih sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Kemudian, memiliki kesadaran dalam mencegah risiko terjadinya penyakit dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ada 10 indikator yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, melakukan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil. Kedua, pemberian ASI eksklusif kepada balita. Ketiga, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Keempat, makan sayur dan buah setiap hari. Kelima, tidak merokok. Keenam, memiliki fasilitas air bersih. Ketujuh, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan. Kedelapan, tersedianya jamban. 9, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni. Dan 10, lantai rumah bukan dari tanah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pertemuan ini kita akan menentukan suatu desa yang nantinya akan kita jadikan model desa PHBS tatanan rumah tangga. Dinas Kesehatan kemudian mengambil salah satu desa di Probolinggo untuk dikembangkan menjadi model desa yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Desa tersebut adalah Desa Paras yang terletak di Kecamatan Tegal Siwalan. Desa Paras merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan air bersih dan sanitasi dari proyek WSLIK 2. Karena kondisi Desa Paras tergolong kategori tidak sehat akibat krisis air bersih. Sebelum ada proyek WSLIK 2, seluruh warga melakukan aktivitas mandi dan cuci di sungai, termasuk memanfaatkan air sungai untuk keperluan masak dan minum. Karena perilaku yang tidak sehat tersebut, warga terserang berbagai penyakit, seperti infeksi kulit, penyakit mata atau konjungtivitis, dan infeksi saluran pernapasan akut. Keberadaan proyek WSLIK 2 memberikan solusi terhadap krisis air bersih yang mereka hadapi, termasuk pengadaan jamban. Namun warga belum sepenuhnya memanfaatkan prasarana yang diberikan, karena masalah kebiasaan yang belum terpola. Petugas puskesmas dibantu para kader setempat melakukan penyuluhan demi penyuluhan di berbagai kesempatan, seperti pertemuan pengajian dan pertemuan PKK yang semuanya bertujuan agar warga memiliki kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari upaya penyuluhan yang sudah dilakukan, kemajuan perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah diterapkan oleh warga Desa Paras dalam rumah tangga baru mencapai 4 indikator dari 10 indikator yang ditetapkan. 4 indikator yang dicapai tersebut yaitu tersedianya air bersih, tersedianya jamban, pemberian ASI eksklusif, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang sudah mencapai 100%.
sungai. Ini mandi sama bawa cucian. Oh, sebetulnya Bu Miss ini nggak ambil air itu, nyalur air bersih. Oh, mestinya ya airnya itu harus air bersih, Bu. Mandinya tetap di rumah, nggih. Soalnya bahayanya kalau cuci pakaian di sungai itu kan penyakit kulit. Penyakit yang gampang tertular itu, gampang menular kan penyakit apa itu? Panu ya. Ini saya ada brosur, nggih. Bu Miss ini harus baca-baca ya. Di situ ada bahayanya penyakit kulit semua, sudah nggih. Jangan baca. Terus nanti kalau sudah baca, ngerti harus dipraktekkan. Jangan cuma dibaca terus dibuang ya. Soalnya itu penyakit kulit itu kan tidak enak kalau setiap hari harus gatel-gatel ya. Ya sudah gitu aja. Mari Bu Miss nih. Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tatanan rumah tangga hingga institusi, diperlukan pengelolaan manajemen program PHBS yang menempuh beberapa tahap, yaitu pengkajian, yaitu mempelajari, menganalisis, dan merumuskan perilaku yang berkaitan dengan PHBS. Kegiatan pengkajian meliputi pengkajian PHBS secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk pengkajian dana, sarana, dan tenaga. Perencanaan, yaitu penyusunan rencana kegiatan PHBS, gunanya untuk menentukan tujuan dan strategi komunikasi PHBS. Penggerakan pelaksanaan, yaitu upaya yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau kegiatan yang dibuat merupakan implementasi dari intervensi yang terpilih. Pemantauan penilaian, yaitu upaya untuk mengetahui apakah program PHBS telah berjalan dengan memberikan hasil atau dampak seperti yang diharapkan. Tahapan manajemen PHBS tersebut harus dilakukan secara berulang dan berkesinambungan agar terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat di segala tatanan. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat terlaksana jika setiap individu memiliki kesadaran untuk menerapkannya. Seluruh anggota keluarga, saya terapkan pola hidup sehat, termasuk anak saya. Kehidupan kami sekarang menjadi lebih sehat, tidak gampang sakit, dan kerjaan pun menjadi lebih lancar. Jika tatanan rumah tangga yang sehat dapat terwujud, dampak positifnya adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang sehat. Ternyata hidup sehat itu mudah. Saya bersama keluarga selalu berolahraga. Manfaatnya, keluarga hidup sehat dan harmonis. Jangan penek nak